Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan maupun kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali di video ini untuk belajar ya. Baik, di video kali ini kita akan belajar untuk mengerjakan latihan soal PTS atau UTS atau penilaian tengah semester Pendidikan Agama Islam kelas 6 ya di semester 1 ini. Baik, langsung saja sebelum kita mulai, marilah kita berdoa semoga apa yang kita laksanakan hari ini menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita masuk soal ya. Yuk. Baik, langsung saja kita kerjakan latihan soal UTS atau PTS Agama Islam kelas 6 di semester 1 ini ya. Soal nomor 1, surat Al-Kafirun termasuk golongan surat titik-titik. A. Madaniyah, B. Makkiyah, C. Irakiyah, D. Arabiyah. Jawaban yang paling tepat yaitu Makkiyah ya. B. Ingat-ingat, surat Al-Kafirun itu turun di kota Makkah dan dinamakan surat Makkiyah. Soal nomor 2, surat Al-Kafirun menempati urutan surat yang ke titik-titik di dalam Al-Quran. A. 108, B. 109, C. 110, D. 111. Jawabannya adalah B ya, 109. Ingat-ingat, urutan surat Al-Kafirun adalah 109. Soal nomor 3, lanjutan ayat berikut ini adalah wala antum abiduna titik-titik. A. Waliyadin, B. ma'abattum, C. ma'abud, D. ma ta'budun. Jawaban yang paling tepat yaitu C ya, ma'abud. Wala antum abiduna ma'abud. Itu ya. Oke, soal nomor 4. Arti dari surat Al-Kafirun ayat ke-6 berikut ini lakum dinukum waliyadin, yaitu A. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. B. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. C. Katakanlah hai orang-orang kafir. D. Untukmu agamamu. D. Untukku dan untukkulah agamaku. Jawaban yang paling tepat yaitu D ya, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Ingat-ingat, ini ayat ke-6, artinya ini ya. Soal nomor 5, kita tidak boleh bertoleransi dengan orang non-muslim dalam hal titik-titik. A. Jual beli, B. Gotong royong, C. Ibadah, D. Pinjam meminjam. Jawaban yang paling tepat yaitu C ya, ibadah. Toleransi itu boleh ya dalam Islam diajarkan, tapi yang tidak boleh dalam hal ibadah dan akidah. Jadi ibadah tidak boleh dicampur adukan dengan agama lain ya. Ibadah kita berbeda dengan yang lain. Soal nomor 6, pokok kandungan surat Al-Kafirun salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah menyembah apa yang titik-titik sembah. A. Umatnya, B. Orang kafir, C. Orang mukmin, D. Orang muslim. Jawaban yang paling tepat yaitu B ya, orang kafir. Nabi Muhammad tidak akan pernah menyembah apa yang orang kafir sembah ya. Soal nomor 7, contoh toleransi antar umat beragama yang benar di bawah ini ya, sesuai surat Al-Kafirun adalah titik-titik. A. Saling bergantian beribadah di tempat ibadah agama lain. B. Menganggap semua agama sama dan semua Tuhan benar. C. Menolong tetangga non-muslim saat terkena musibah. D. Ikut merayakan hari raya tetangga non-muslim. Jawaban yang paling tepat yaitu C ya, menolong tetangga non-muslim saat terkena musibah. Ini diperbolehkan, tapi 3 pilihan yang lain tidak diperbolehkan ya, karena itu bukan termasuk toleransi, namun berlebihan dalam beragama ya, atau bertoleransi yang berlebihan. Soal nomor 8, bunyi surat Al-Kafirun ayat keempat yaitu titik-titik. A, B, C atau D, silakan diamati ya. Sudah, silakan dijawab ya. Jawabannya adalah
Ya, A ya. Wala ana abidum ma'abattum. Ya, ayat keempat bunyinya ini ya. Wala ana abidum ma'abattum. Ingat-ingat ya. Soal nomor 9. Surat Al-Kafirun mengisyaratkan pupusnya harapan orang-orang titik-titik. A. Mukmin, B. Muslim, C. Kafir, D. Munafik. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, kafir. Pupusnya harapan orang-orang kafir. Ya, nomor 10. Jika ada teman kita yang non-Islam mengajak kita beribadah di tempat ibadah mereka, maka sikap kita titik-titik. A. Menerima dengan senang hati, B. Menolak dengan tegas dan keras, C. Diam dan tidak bicara dengannya, D. Menolak dengan halus dan sopan. Jawaban yang paling tepat yaitu ya D ya, menolak dengan halus dan sopan. Ketika kita diajak teman kita yang bukan Islam beribadah, kita tolak dengan halus dan sopan ya, tidak boleh keras dan tegas. Nomor 11, iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang ke A 2, B 3, C 4, D 5. Jawaban yang paling tepat yaitu ya D ya, 5. Ingat-ingat, iman kepada hari akhir atau kiamat yang kelima ya. Soal nomor 12. Yang mengetahui waktu terjadinya hari kiamat adalah titik-titik. A. Allah dan malaikat, B. Allah dan nabi, C. Allah dan wali, D. Allah saja. Jawaban yang paling tepat yaitu ya D ya, Allah saja. Yang mengetahui terjadinya kiamat hanya Allah saja ya, tidak ada yang lain. Soal nomor 13. Contoh kiamat sugro yaitu di bawah ini kecuali. Ingat-ingat di sini kecuali berarti yang salah ya. A. Tsunami, B. Gempa bumi, C. Orang meninggal, D. Matahari terbit dari barat. Jawaban yang paling tepat yaitu ya D ya, matahari terbit dari barat. Ini adalah tanda besar kiamat ya. Jadi kalau sudah matahari terbit dari barat, berarti itu kiamat besar atau kiamat kubro. Soal nomor 14. Nama lain hari kiamat yang artinya hari penimbangan yaitu titik-titik. A. Yaumul jaza, B. Yaumul mizan, C. Yaumul ba'ats, D. Yaumuddin. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya, Yaumul mizan. Ingat-ingat penimbangan itu bahasa Arabnya Yaumul mizan ya. Soal nomor 15. Nama lain hari kiamat yaitu Yaumul jaza. Artinya adalah titik-titik. A. Hari kemudian, B. Hari pembalasan, C. Hari perhitungan, D. Hari penimbangan. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya, hari pembalasan. Ingat-ingat, jaza artinya pembalasan. Soal nomor 16. Tempat luas di mana manusia dikumpulkan setelah hari kiamat adalah titik-titik. A. Padang Arafah, B. Padang Mahsyar, C. Padang Savana, D. Padang Sahara. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya, Padang Mahsyar. Ingat-ingat, Padang Mahsyar ya, tempat berkumpul setelah hari kiamat. Soal nomor 17. Hari di mana manusia dibangkitkan dari kematian yaitu titik-titik. A. Yaumul jaza, B. Yaumul ba'ats, C. Yaumul mizan, D. Yaumul akhir. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya, Yaumul ba'ats. Ingat-ingat, dibangkitkan dari kematian atau hari kebangkitan adalah Yaumul ba'ats. Soal nomor 18. Ilmu agama dianggap tidak penting, merupakan tanda titik-titik kiamat. A. Kecil, B. Besar, C. Sedang, D. Biasa. Jawaban yang paling tepat yaitu ya kecil ya. Jika ilmu agama sudah dianggap tidak penting, itu tanda-tanda kecil kiamat. Sekarang sudah ada ya. Jadi sekarang ini ilmu agama sudah hampir tidak dianggap penting. Ini sudah tanda kecil kiamat. Hati-hati ya. Soal nomor 19. Turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi adalah termasuk tanda titik-titik kiamat. A. Kecil, B. Besar, C. Sedang, D. Biasa. Jawabannya adalah ya B ya, besar. Jadi ketika Nabi Isa turun ke dunia ini berarti kiamat besar sudah datang ya. Kita harus bersiap-siap. Kita siapkan amal ibadah kita ya. Soal nomor 20. Salah satu hikmah beriman kepada hari akhir adalah A. Takut melakukan aktivitas, B. Tidak mau lagi keluar rumah, C. Lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu, D. Menjadi pendiam dan pemurung. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu.
Kalau kita beriman kepada hari akhir, maka kita akan berpikir dulu untuk berbuat sesuatu ini baik atau tidak, seperti itu ya. Nomor 21. Nama-nama Allah yang baik adalah pengertian dari A. Qadha qadar, B. Ulul azmi, C. Asmaul husna, D. Kun fayakun. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, Asmaul husna. Ingat-ingat, nama Allah yang baik adalah Asmaul husna. Soal nomor 22. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hal tersebut sesuai dengan Asmaul husna ... A. As-Somad, B. Al-Muqaddim, C. Al-Muqtadir, D. Al-Qayyum. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, Al-Muqtadir. Artinya adalah Allah Maha Kuasa. Ingat-ingat. Soal nomor 23. Tidak ada sesuatu yang dapat dijadikan tempat bergantung dan pasrah kecuali Allah. Asmaul husnanya yaitu A. Al-Qayyum, B. Al-Muqtadir, C. As-Somad, D. Al-Muqaddim. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, As-Somad. Artinya adalah Allah tempat bergantung atau maha dibutuhkan. Semuanya bergantung hanya kepada Allah ya. Soal nomor 24. Allah adalah zat yang paling awal ada sebelum alam semesta. Asmaul husnanya adalah A. Al-Qayyum, B. Al-Muqtadir, C. Al-Baqi, D. Al-Muqaddim. Jawaban yang paling tepat yaitu ya D ya, Al-Muqaddim. Yaitu Allah Maha terdahulu. Yang paling ada awal adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Soal terakhir ya, nomor 25. Menyadari segala sesuatu di dunia ini akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala adalah contoh peneladanan terhadap Asmaul Husna A. Al-Qayyum, B. Al-Muqtadir, C. Al-Baqi, D. Al-Muqaddim. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, Al-Baqi. Artinya Allah Maha Kekal. Tidak ada sesuatu pun yang kekal atau semuanya akan hancur kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kekal selamanya. Nah, akhirnya kita usai sudah untuk mengerjakan latihan soal PTS di semester 1 ini ya. Semoga dengan latihan tadi kita semuanya dapat menambah wawasan untuk mengerjakan latihan soal, dan nantinya ketika mengerjakan ujian kita mendapatkan kemudahan dan hasil yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita tutup dengan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.